Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di Papa Jax teman-temannya. Kembali lagi bersama Danu di sini teman-teman ya. Selamat tahun baru teman-teman ya. Selamat tahun baru dan selamat liburan panjang teman-teman ya. Dan kabar baiknya adalah gajiku belum turun. Gaji saya belum cair ya teman-teman ya. Oke. Di video kali ini teman-temannya nih sorry banget ya teman-teman, di belakangku ada agak berantakan teman-temannya karena aku habis custom sama repaint ya. Hasil repaintnya kayak gini teman-teman nih, apa yang Cerudim. Nah nih Cerudim kayak tabel seperti ini teman-teman. Teman-teman tahu sendiri kan warna hijaunya Cerudim tuh kayak apa teman-teman, terlalu gelap ya teman-teman, nggak seperti yang Dynamex teman-teman ya. Jadi ini vibrance teman-teman untuk warnanya tuh kayak teman-teman tahu Gundam Leopard. Nah itu warnanya tak bikin gitu teman-teman ya. Oke, cukup ya kita bahas untuk paintingnya teman-teman ya. Nanti tak kasih reviewnya teman-teman ya, nih habis tak painting. Oke, kembali ke topik teman-teman ya. Selamat datang di hashtag belajar Gundam teman-teman ya, dimana di sini kita akan belajar tentang per-Gundam-Gundaman maupun anime mecha-mecha lainnya teman-teman ya. Oke, seperti di judul teman-temannya, aku akan bahas ini ya, RX-787 Seven Gundam teman-teman ya. Bagaimana unit ini teman-teman? Langsung saja ke videonya. Oke, RX-787 Seven Gundam teman-teman ya adalah salah satu unit teman-teman dari project seri Operation V ya. Ini masih Operation V teman-teman, batch kedua atau gelombang kedua teman-teman, dan masih merupakan salah satu dari varian RX-782 teman-teman. Seven Gundam ini teman-temannya pertama kali muncul pada sebuah seri yaitu MSV atau singkatan dari Missing Mobile Suit Variation teman-teman. Jadi kan ada ya teman-teman MSV Mobile Suit Variation. Nah ini dari MSV Missing Mobile Suit Variation ya, seperti namanya missing, jadi hilang ya, desain yang hilang teman-teman ya, gampangnya gitu. Yang ada di suatu majalah ya teman-teman, yaitu namanya SD Club teman-teman. Ya kita nggak akan bahas seri majalah ini terlalu panjang nanti teman-teman. Kita fokus ke unitnya aja karena ya emang videonya ini full ya, nanti menceritakan unit nih karena ya emang dari judulnya unit ini bukan majalahnya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas si Seven Gundam ini teman-temannya dan beserta upgrade-nya teman-teman. Sedikit informasi teman-temannya, untuk Seven Gundam ini teman-temannya sempat dirubah desainnya teman-temannya dari yang versi MMSV ya teman-temannya, MMSV, dan model yang baru itu ada di game PS3 teman-teman yang berjudul Mobile Suit Gundam Battlefield Record 0081 teman-teman. Nah untuk desain dari Seven Gundam ini ya teman-teman ya, masih menggunakan data dari unit Gundam 1 sampai 6 teman-teman ya, tapi mendapat revisi dari FSWS Plan ya. Apa itu FSWS Plan teman-teman ya? Singkatnya FSWS Plan itu ya teman-teman, itu sebuah plan atau rencana teman-teman ya, rencana untuk pembuatan Mobile Suit yang baru di penghujung akhir dalam One War teman-teman. Jadi kayak FSWS Plan ini teman-teman itu baru dibuat ya teman-teman, baru dibuat itu di penghujung akhir dari One War teman-teman. Jadi kak itulah pas endingnya teman. Jadi pas Amuro lawan Xiong teman-teman. Jadi kayak ini penghujung akhir. Nah, FSWS itu singkatan dari apa sih ya sebenarnya? Nah, FSWS itu bisa disebut saja itu ini ya, Federal Suit Weapon System, atau bisa disebut juga ini Full Armor System and Weapon System. Nah, itu. Jadi FSWS jadi bisa Federal Suit Weapon System atau satunya Full Armor System and Weapon System. Jadi ada dua ini teman-teman. Jadi gampangnya tuh FSWS itu adalah sebuah rencana untuk pembuatan ini ya, seri full armor pada sebuah mobil suit teman-teman. Mulai dari ini project pertamanya berarti ini ya,
Heavy Armor Gundam teman-teman, FA781 ya teman-teman, FA781 teman-teman. Oke, kembali ke pembahasan Seven Gundam ya teman-teman ya. Jadi kenapa kok desain dari Seven Gundam itu berbeda ya teman-teman ya, berbeda atau mendapat revisi dari FSWS itu teman-teman ya, karena emang ini didesain ulang ya teman-teman ya, agar bisa dilengkapi sistem full armor kayak Gundam Alex. Nah, kayak Gundam Alex, jadi unit ini dibangun dari nol teman-teman ya, masih menggunakan datanya dari unit 1 sampai 6, tapi di desainnya tuh, frame-nya tuh dibentuk ulang teman, mulai armor, frame dan lain-lain itu dibentuk ulang dari nol agar bisa ini ya, dipasangin backpacknya, bukan backpack, armornya teman, full armor teman-teman. Nah, untuk ini ya, untuk unit ini tuh juga dilengkapi dengan namanya magnet coating dan prototype monitor panorama teman, kayak di ini ya, di Gundam Alex teman-teman. Jadi kinerjanya juga ini untuk unit ini ya teman-temannya 11-12 sama Gundam Alex teman-teman. Nah, sedikit sejarah untuk Seven Gundam ya teman-teman ya. Gundam itu tuh sebenarnya tuh masih didesain ya teman-teman setelah berakhirnya One Year War, dan masih frame-nya aja ya, masih didesain, tapi yang frame-nya tuh yang baru jadi ya. Frame-nya tuh baru jadi, untuk desainnya tuh masih dalam desain teman-teman ya, tapi frame-nya udah jadi saya teman-teman. Terus di pause, nah, baru dilanjutin setelah perang berakhir teman-teman ya. Setelah perang berakhir baru dilanjutkan di Augusta Lab teman-teman. Jadi gambarnya gini, Seven Gundam ini tuh udah didesain sebenarnya itu udah didesain di pas di penghujung akhir ya teman-teman, di One Year War, tapi masih frame-nya aja teman-teman ya. Terus setelah perang di pengembangannya teman-temannya, pembangunannya tuh dilanjutkan di Augusta Lab setelah perang berakhir teman-teman. Jadi gitu. Dan untuk yang menjadi test pilot ya teman-teman ya, itu seorang gadis bernama Seire Allison teman-teman, yang sebenarnya tuh namanya tuh Tatiana Doer. Tatiana Doer. Yang merupakan member dari Invisible Knight dari Zeon Remnant teman-teman, atau sisa-sisa Zeon teman-teman ya, sisa-sisa Zeon yang kalah pas One Year War teman-teman ya. Dan pada tahun UC 0081 teman-teman ya, Project Seven Gundam ini teman-teman itu selesai dan akan dikirim ke Phantom Sweep Corps, yang dimana Phantom Sweep Corps ini adalah tim atau ya pokoknya tim yang dibentuk dari federasi untuk membasmi sisa-sisa Zeon yang masih berkeliaran teman-teman. Dan tapi di saat itu juga identitas Cheria atau Tatiana itu teman-teman sebagai mata-mata juga ketahuan. Nah, jadi itu untuk sejarah singkatnya teman-teman dari Seven Gundam ini. Terus armamen apa aja sih ya yang ada di unit ini? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama teman-temannya ada Vulcan Gun 60 mm di kepala teman-teman ya. Terus yang kedua teman-teman ada 2 beam saber yang berada di backpacknya teman-teman ya. Ada 2 beam saber dan yang energinya bisa di recharge teman-teman ya. Jadi ketika ini ya energinya habis, tinggal balikin sini aja, nanti bisa dicas ya teman-teman. Yang ketiga teman-temannya ada XBR H80 L1 beam rifle teman-teman ya, yang dimana beam rifle ini tuh adalah senjata yang di custom teman-teman ya. Jadi sehingga range-nya itu lebih jauh dari pada beam rifle standar pada One Year War teman-teman ya. Dan fire rate-nya ya teman-temannya, atau attack speed-nya lah, fire rate-nya itu lebih tinggi daripada beam rifle yang standar saat One Year War teman-teman. Keempat teman-temannya ada shield ya teman-teman ya. Ada shield, pastinya punya shield, yang dimana shield itu mempunyai spike ya teman-temannya, atau bagian tajam di bawahnya teman-temannya, guna untuk menyerang musuh pada close combat ya teman-teman. Tinggal kayak notches gitu ya teman-teman. Kayak teman-teman kayak tahu ini ya, shieldnya shieldnya ini ground type. Ground type itu teman-teman, bukan ground type terus Pale Rider teman-temannya, terus GM Striker ya teman-teman ya, kayak gitulah. Jadi bawahnya itu ada ujung tajamnya teman-teman. Yang kelima teman-temannya ada Hyper Bazooka teman-temannya, ada Hyper Bazooka standar ya, masih membawa Hyper Bazooka teman-teman. Keenam ada grenade launcher yang berada di kedua tangannya ini teman-teman, dan bisa diganti menjadi twin beam gun. Jadi grenade launcher ini nanti bisa di replace ya teman-teman pakai twin beam gun teman-teman. Dan yang terakhir ada YHI YF MG100
100 mm machine gun. Walah, namanya ribet. Namanya ribet alah lah. Oke, jadi machine gun ini tuh bisa menggunakan beberapa jenis peluru teman-teman, seperti peluru ledak, peluru penembus armor, pocket dan lain-lain. Jadi bisa dipakai juga peluru cat teman-teman. Jadi ini bisa yang mesin gun ini teman-teman ya, bentuknya tuh masih sama kayak kayak yang punya ground type teman-teman ya. Tapi ini bisa menggunakan beberapa jenis peluru teman-teman. Nah, itu untuk armamen dari Seven Gundam teman-teman ya. Kita lanjut ke upgrade-nya, yaitu FA783 ya teman-teman, yaitu full armor Seven Gundam teman-teman. Ya, pada dasarnya itu Seven Gundam memakai armor ya teman-teman ya. Dan untuk mulai dari punyanya Seven Gundam ini teman-teman, yaitu tidak seperti seri FA atau full armor pendahulunya teman-teman ya. Untuk seri ketiga ini performance-nya itu atau kinerja itu nggak akan drop ya, nggak akan drop ketika menggunakan full armor, tidak seperti yang full armor sama ya heavy Gundam teman-teman. Dan ada penambahan sistem stabilizer ya teman-teman di bagian belakang, yaitu ambak teman-teman sebagai ambaknya, dan ada tambahan propeller di skirt belakang teman-teman. Jadi kayak ada tambahan propeller teman-teman, atau tangki lah. Gambarnya tangki teman-teman. Nah, untuk armamen standarnya itu masih sama teman-teman, seperti Seven Gundam tadi ya teman-teman ya. Iyalah, kan unitnya sama ya. Yang sebelum memakai armor ya teman-teman. Dan cuma ada beberapa tambahan seperti launch range beam cannon teman-teman yang di pundaknya itu teman-teman ya. Di pundaknya itu yang cannon besar itu teman-teman ya. Terus four-tube missile pod di bagian dada atas ya teman-teman ya. Bagian dada atas. Terus three-tube missile pod di bagian kaki, atau tepatnya itu bagian tulang kering teman-teman. Yang di samping itu teman-teman ya, di sampingnya. Dan micro missile ya teman-teman yang berada di backpacknya teman-teman. Yang ini loh, yang kontainer warna merah itu teman-teman di backpack. Nah, itu micro missile ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut ya teman-teman ke evolusi terakhir dari unit ini ya teman-teman, yaitu HFA783 Heavy Full Armor Seven Gundam. Wah, udah nomornya ribet, namanya pun juga ribet. Heavy Full Armor, sudah Heavy Full Armor. Bagaimana bentuknya? Nih, tak kasih gambarnya. Jadi ini tuh adalah full armor Seven Gundam teman-teman, yang ditambahin armor lagi teman-teman ya, dan ukurannya tuh lebih besar ya teman-teman ya. Ada tambahan lagi ya teman-teman di bagian armor bagian shoulder, terus dada, skirt, ada kaki juga. Terus di bagian backpack itu ada tambahan tangki bahan bakar ya teman-teman, tangki bahan bakar ya, karena ini heavy full armor harus diimbangi sama bahan bakar juga. Dan juga thruster belakang yang mendukung dari ukurannya ya teman-teman. Jadi ada tambahan thruster belakang gede teman-teman, bentuknya kayak punya Zeta lah ya, kalau dilihat sekilas kayak punya Zeta ya, double Zeta teman-teman ya. Itu jadi thrusternya gede teman-teman ya. Dan untuk launch range mega cannonnya itu mendapat upgrade teman-teman ya, yang di cannon di backpack ini teman-teman ya, itu mendapatkan upgrade dan ukurannya lebih besar teman-teman ya. Dan powernya itu sekelas cannon utamanya teman-teman, atau rem utamanya sebuah battleship teman-teman ya. Nah, ada tambahan armamen ya teman-teman di unit ini, yaitu 8 egg missile pod di backpack teman-teman, di bagian belakang tepatnya teman-teman ya. Terus ada cannon yang ada di skirt samping ya teman-teman, ada 2 buah teman-teman ya. Dan terakhir ada beam cannon biasa teman-teman ya. Ada beam cannon biasa, tepatnya itu di bawah ini, di bawah mega beam cannon yang upgradean teman-teman. Itu kan ada Southrid itu teman-teman, nah itu cannonnya teman-teman. Dan itulah Seven Gundam teman-temannya beserta upgrade-nya ya. Emang ini adalah sebenarnya untuk ini ya ini ya teman-teman, untuk sedikit info teman-teman. Jadi Seven Gundam ini teman-teman ada project terakhir teman-temannya untuk Operation V teman-temannya, tepatnya untuk seri RX78 ya. Jadi ini adalah evolusi tertinggi teman-teman. Jadi setelah itu nggak ada lagi teman-teman, udah ganti jadi RX80 lah, RX8 inilah, terus lanjut lah pokoknya untuk yang RX78 itu berhenti di unit ke-7 aja teman-teman. Oke, itulah teman-teman semuanya pembahasan kita kali ini teman-teman ya, tentang RX787 Seven Gundam teman-teman ya, evolusi terakhir dari pengembangan RX78 series ya teman-teman ya.
di penghujung Banjarwar, bukan penghujung sih, ya betul sih penghujung, terrealisasikannya 081 tapi kacek 2 tahun lah, kacek 2 tahun ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa minum biar tidak sakit ginjal teman-teman ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-temannya biar lebih ramai lagi teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Dadah. Oh ya, selamat tahun baru. Resolusi kalian apa? Kalau resolusiku tahun depan 1080.